mengikuti kegiatan saya dalam memenuhi tugas saya pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Jadi hari ini saya akan melakukan penerapan budaya positif pada rekan-rekan guru, teman-teman sejawat saya yang ada di SMK Negeri Oihani. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten TTS, Bitmiati Marsalina Tanesa, SPI, yang akan melakukan kegiatan penerapan pemahaman tentang budaya positif. Yang pertama itu melatar belakangi saya melakukan penerapan budaya positif itu karena saya merasa bahwa budaya positif ini perlu diterapkan di SMK Negeri Oihani. Mengapa? Karena menurut pemahaman saya dan menurut penglihatan saya bahwa peserta didik yang ada di SMK Negeri Oihani adalah peserta didik yang perlu untuk kita terapkan budaya positif. Karena apa? Seringkali kita melihat banyak peserta didik yang datang terlambat, banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kita Bapak Ibu guru sekarang tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan. Jadi kita Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dengan prinsip atau filosofi ini maka kita diwajibkan untuk melakukan budaya positif. Nah, kenapa wajib untuk kita melakukan? Karena rata-rata peserta didik itu kita harus mampu untuk menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri tanpa ada paksaan melalui kekerasan, melalui hitungan, tidak ada. Jadi bagaimana kita harus menumbuhkan budaya positif yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi kita harus mulai dari diri peserta didik sendiri. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita sebagai guru. Ya, jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi sekarang ini kita dituntut sebagai guru kita hanya menuntun saja anak-anak, sedangkan selebihnya itu anak-anak silakan melakukan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi berdasarkan profil belajar Pancasila ini kita Bapak Ibu guru diwajibkan bukan hanya mengajar saja, mengutamakan intelektual saja, tetapi bagaimana nilai-nilai universal itu kita tanamkan pada peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi ada miskonsensi tentang teori kontrol yang dilakukan. Jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu guru kita berpikir bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak untuk mereka bisa rajin datang sekolah, bisa rajin mengerjakan tugas. Kita tidak sebagai orang dewasa, kita Bapak Ibu guru kita adalah orang dewasa. Kita tidak memaksakan kehendak kita untuk anak-anak harus mengikuti kehendak kita sebagai guru. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus mampu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Ya, jadi ini ada beberapa teori yang perlu untuk kita mengubah paradigma stimulus kita dan juga teori kontrol. Nah, di sini ada contohnya itu kebutuhan kita semua, berarti bahwa tidak kita memaksakan anak-anak untuk mengikuti kehendak kita, tapi kita harus melihat kebutuhan peserta didik itu seperti apa. Jadi ada beberapa kebutuhan yang harus kita lihat dari peserta didik. Mungkin kita harus hanya lihat kenapa dia datang ke tempat, mungkin dia punya alasan yang tepat. Nah, mungkin di rumah dia bisa saja tinggal dengan pengangku. Kita harus melihat latar belakang peserta didik itu sendiri. Jadi dia tidak mengerjakan tugas mungkin karena ada berbagai macam alasan. Misalnya dia tidak punya referensi bisa, dia tidak punya HP Android untuk bisa mengakses tugas, itu juga bisa. Jadi kita Bapak Ibu guru harus memahami peserta didik dan harus bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari kesulitan
melihat latar belakangnya itu seperti apa. Karena kita guru-guru di pelosok ini kita harus memahami bahwa tingkat sosial, tingkat pendapatan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi latar belakang keluarganya, kalau mungkin rata-rata mereka adalah orang tuanya petani, itu juga kita harus memahami itu. Dan kita harus bisa mampu untuk mencari jalan keluar terkait dengan mereka. Oke, baik, ini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu dia punya tujuannya itu untuk yang pertama tadi untuk memotivasi peserta didik. Yang kedua adalah kita mendidik murid untuk senantiasa melakukan hal-hal baik yang tidak dipaksakan tetapi yang lahir dari diri atau pribadinya sendiri. Jadi kita harus mampu untuk bisa memotivasi mereka. Jadi ada cara-cara yang perlu untuk kita lakukan dengan melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu juga bisa. Karena dari situ kita bisa mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau tidak. Nah, keyakinan kelas itu yang dibuat itu adalah bukan dari Bapak Ibu guru sendiri, tapi dari peserta didik sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru yang memberikan saran kira-kira ini masuk atau tidak, memberikan Agnes, karena ibu mendapat laporan bahwa Agnes seringkali datang terlambat sebagai anak sekolah, ada tertib bahwa harus masuk tepat waktu. Jadi alasan kenapa datang terlambat, ya jarak dari rumah ke sekolah jauh. Yang Agnes tinggal dengan siapa? Jadi nenek sutua, ya. Jadi pekerjaan rumah siapa yang selesaikan? Ya, oke, baik. Jadi Agnes datang ke sekolah menggunakan apa? Kendaraan umum. Ya, baik. Jadi alasan Agnes karena jarak dari rumah ke sekolah jauh. Agnes datang ke sekolah menggunakan kendaraan umum, ya toh. Agnes tinggal dengan nenek, jadi semua pekerjaan rumah harus terselesaikan baru bisa datang ke sekolah. Ya, jadi alasan Agnes kalau bisa Agnes bisa membagi waktu, jadi mungkin bangun lebih awal. Agnes bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian kalau bisa Agnes bisa datang dengan tepat waktu. Jadi karena Agnes tidak bisa mengatur waktu, akhirnya Agnes setiap hari terlambat. Jadi kedepannya itu Agnes harus berusaha untuk datang tepat waktu. Karena kalau Agnes datang terlambat, dengan sendirinya Agnes bisa merugi. Karena proses belajar mengajar sudah berjalan, baru Agnes masuk. Jadi kedepannya itu Agnes harus bisa berubah, datang lebih awal. Itu tergantung Agnes, bagaimana cara Agnes untuk membagi waktu. Karena Agnes pun dewasa, Agnes bisa sore-sore mungkin ada pekerjaan yang bisa diselesaikan, bisa dikerjakan ini. Jadi pagi itu tidak harus semua pekerjaan dikerjakan pada pagi hari. Hanya membuat Agnes itu datang terlambat. Bisa tidak Agnes? Ya, jadi ibu berharap ke depannya Agnes bisa lebih baik. Terima kasih Agnes. Terima kasih juga. Baik, agar ke depannya saya tidak terlambat lagi. Terima kasih. Mimpi
rajin datang sekolah untuk mengejar cita-cita bisa tercapai, bisa lulus nanti. Jadi ini tidak bisa tambahkan untuk bonus, bisa tidak.